Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua dalam kondisi yang baik ya. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pagi ini Tuhan. Kami merindukan firman-Mu. Mari urapi kami dan biarlah Tuhan nyatakan kebenaran-Mu sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama renungkan firman Tuhan pagi ini sambil dari Ayub 5 ayat yang ke-17 dan 18. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Bicara tentang teguran Tuhan. Kalau Tuhan menegur, pasti ada sesuatu yang kurang pas. Sesuatu yang mungkin bisa dikatakan salah. Mungkin langkah kita, mungkin keputusan kita, mungkin ya apa yang kita lakukan. Nah, tetapi teguran itu tujuannya pasti baik. Teguran Tuhan tujuannya supaya kita tidak salah langkah, tidak tersesat. Ya, tujuannya adalah untuk kebaikan kita, supaya kita tidak binasa, supaya kita selamat. Ya, karena itu Tuhan seringkali memberikan teguran. Teguran itu bisa secara lembut melalui Roh Kudus dalam hati kita. Bisa juga dengan teguran lewat manusia, lewat khotbah, lewat puji-pujian, lewat ada orang yang langsung bicara ke kita. Tetapi kadang teguran ini juga lebih keras lagi. Lewat kegagalan dari usaha kita, dari apa yang kita lakukan. Lewat sakit penyakit yang mungkin sedang kita alami. Tuhan pun bisa berbicara melalui itu semua untuk menegur kita. Tujuannya bukan supaya kita sakit, bukan supaya kita gagal, supaya kita rugi. Bukan, itu cuman tegurannya. Tujuannya baik, supaya kita tidak tersesat, supaya kita selamat, supaya kita tidak binasa. Itu tujuan Tuhan yang utama dari teguran-teguran yang Tuhan berikan. Karena dia mengasihi, karena itu dia menegur. Kalau dibiarkan yang namanya salah jalan, dibiarkan nanti pasti tersesat. Yang namanya salah mengambil keputusan, dibiarkan gak ada teguran dari Tuhan. Waduh, kita bisa nanti justru binasa karena kesalahan dari yang kita buat. Karena itu ketika ditegur, sekarang kita mesti sadari. Kita ngerti tujuan Tuhan baik ya. Kadang-kadang teguran memang gak enak. Tadi dikatakan dia yang melukai, dia juga yang membebat. Kok melukai toh? Ibaratnya kayak dokter itu loh. Kalau sudah mengoperasi itu kan tubuh baik-baik disobek pakai pisau bedah, diambil penyakitnya ya. Tapi nanti tujuannya kan baik. Seperti orang minum obat pahit sekali, ya tujuannya kan baik. Diinjeksi, waduh jarum ditusukkan ke tubuhku, tujuannya baik. Dengan itu supaya kita menjadi sehat, menjadi lebih baik. Teguran Tuhan tujuannya adalah baik. Dia yang memukuli, tetapi tangannya menyembuhkan pula. Jadi tujuannya bukan melukai. Dia memukuli bukan supaya kita sakit. Enggak, supaya kita sadar akan kesalahan kita. Supaya kita sadar bahwa apa yang kita tentukan, yang kita putuskan, apa yang kita lakukan, itu ternyata mungkin enggak sesuai dengan rencana Tuhan. Tidak seperti yang Tuhan mau. Supaya tidak lebih jauh lagi kita salah, maka ditegurlah kita. Supaya kita bisa kembali ke jalan yang benar. Nah, sekarang sikap kita menghadapi teguran. Yang pertama, berhenti. Kalau mau melangkah, berhenti dulu. Mulai merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lalu mohon ampun. Lalu minta pemulihan dari Tuhan. Dan selanjutnya minta pimpinan Tuhan. Supaya langkah berikutnya tidak salah lagi. Ayo, saat ditegur, jangan salah paham dengan Tuhan. Tuhan tidak bermaksud melukai. Tuhan tidak bermaksud mencelakai. Maksud Tuhan adalah supaya kita tidak semakin terpuruk. Supaya kita tidak terjatuh. Supaya kita tidak celaka. Supaya kita tidak binasa. Kadang-kadang teguran itu gak mengenakan memang. Amsal 27 ayat 5 berkata, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ya, kadang-kadang memang dengan keras. Teguran nyata-nyata itu dengan keras. Bukan kasih yang tersembunyi. Ya, misalnya saudara punya anak kecil lah ya, anak kecil merangkak mau jatuh dari tempat tidur, saudara posisinya jauh. Nah, kalau saudara mengasihi anak saudara nggak akan, aduh mesake ngene tiba anakku piye. Enggak, pasti teriak. Woi, berhenti, jangan maju-maju nanti jatuh, gitu kan? Ini teguran. Ya memang nggak
Mungkin bagi si anak kaget juga, kenapa mamaku, papaku teriak-teriak ke aku. Ya mungkin anak kecil nggak ngerti. Tujuannya baik, supaya tidak jungkel. Ya memang ada nggak enaknya. Itulah teguran Tuhan, demikian juga. Kadang kita merasa tidak nyaman. Tetapi percayalah, kalau engkau merendahkan diri, justru kita akan menyadari, oh tujuan Tuhan seperti ini. Aku ditegur supaya aku selamat. Aku ditegur supaya aku tidak binasa. Aku ditegur supaya aku tidak tersesat, tidak semakin salah. Jadi teguran diberikan seringkali karena ada langkah keputusan yang kita ambil yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Makanya Tuhan menegur. Karena Dia mengasihi, makanya Tuhan menegur. Kalau tidak ditegur, kita bisa semakin terpuruk. Mari jemaat dikasih Tuhan, sikap hati kita, ya. Ingat sekali lagi, bagaimana saat menghadapi teguran Tuhan? Yang pertama, berhenti dulu. Ya, jangan lanjutkan langkahmu. Yang berikutnya apa? Merendahkan diri, datang kepada Tuhan, berdoa, minta ampun kepada Tuhan, lalu minta pemulihan dari Tuhan, ya. Dan berikutnya minta petunjuk dan pimpinan Tuhan supaya langkah berikutnya menjadi langkah yang berkenan dan kita tidak salah lagi. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami disadarkan betapa Engkau mengasihi kami. Walaupun kadang dengan teguran-teguran yang kami rasakan mungkin tidak enak, tidak nyaman. Tetapi kami mau percaya tujuan Tuhan baik. Teguran sekeras apapun yang Tuhan izinkan terjadi atas setiap hidup kami, tujuannya pasti untuk kebaikan. Semakin besar kesalahan kami, teguran semakin keras. Karena Tuhan nggak mau kami celaka. Tuhan nggak mau kami binasa. Terima kasih Tuhan untuk begitu besar kasih-Mu. Yang berdoa menyerahkan hari ini hidup kami juga dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Supaya kami tidak salah langkah. Supaya kami aman dan selamat. Darah-Mu tutup bungkus hidup kami. Jauhkan virus corona dan segala penyakit, segala kegagalan, segala kerugian. Jauhkan dari hidup kami. Dan kemenangan, keberhasilan, keberuntungan dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, tetap kuat, maju terus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.